jagung tiap bulan kita pupuk. Nah, itu yang jadi problemnya. Jadi pemerintah pusat juga tidak memberikan solusi terhadap kebijakannya, bahwa kuota tiap bulan terhadap pengecer harus habis. Tidak ada solusi juga. Makanya terjadi pengalihan, terjadi namanya penjualan tidak sesuai. Gitu. Sebelumnya perkenalkan saya, nama saya Eka Asana Kiri. Saya beralamat di Kampung Gaya Baru 2, Kecamatan Seperti Surabaya, ibu dari Bandar Surabaya. Karena kata pepatah mengatakan bahwa tidak kenal maka tidak sayang, tidak sayang maka tidak cinta. Betul nggak? Nah, kenapa saya merasa perlu memperkenalkan diri saya? Karena masyarakat sudah jadi rata-rata tidak mengenal saya. Makanya tidak sayang dan tidak cinta di Februari 2014. Betul nggak? Mudah-mudahan setelah perkenalan singkat ini untuk ke depan, ya, dari hati yang paling dalam ibu bapak sekalian akan menyayangi dan mencintai saya setidaknya 5 tahun saja. Ya, setelah 5 tahun itu nggak apa-apa. Dan saya butuh waktu sampai ngedol sesuatu, ngedol sepeda di Romli satu servis itu 5 orang nggak kelemahan. Itu pun isi itu 5 ini saya tak potong loh. AC wis kok lagi, dikit ada stok lagi, cetir selek kan? Orang kelemahan boleh satu wis dolen itu namanya saja. Jadi terjadi transaksi. Memang ada keputusan dari pemerintah provinsi menetapkan harga singkong itu 1.350 minimal, potongan maksimal 15%. Benar orang? Sepakat kan itu? Cuma sama toko kerja baru. Saat itu singkong sangat bulan, 10 bulan, gak enak sangkane, gak enak lain. Singkong ini singkong iki. Betul. Jadi ditentukan juga dengan harga segitu. Nek harga monoton kita telah mentah-mentah 1.350 harga minimal, potongannya ya singkong 2 bulan cabutan sak bobol-bobol itu, sak rumah itu. Nah, kalau teori ini sebetulnya kita itu dijajah dalam ekonomi, Pak. Oleh siapa? Oleh asing? Enggak juga. Makanya Soekarno mengatakan perjuangan itu lebih mudah dibanding karena perjuangan melawan penjajah, tapi perjuangan itu akan lebih sulit karena melawan bangsa itu sendiri. Kan gitu? Kita dijajah secara ekonomi. Kenapa? Kita yang nanam, kita yang garap, kita yang pupuk, orang yang menentukan harga. Benar nggak? Nah, sekarang gimana biar kalian sedikit merdeka di bidang ekonomi? Kalian yang garap, kalian yang nanam, kalian yang merawat, kalian yang pupuk, kalian menentukan harga. Buat singkong kalian itu punya bagus. Gunakan kesempatan untuk singkong orang-orang yang jelek. Terus jadi hijau, langsung berunding ke pabrik. Bocor ini singkong saya beberapa sih. Nggak. Itu pabrik sedang Pak. Karena pabrik singkong ini tuku singkong gak digo PP, orang digo pupuk, orang digo gedok, tapi dijuko ajine. Dan ajine orang nek orang gelem nuku. Nah, tapi di sini kita kadang-kadang terprovokasi Cino. Saiki Pak Tokyo Mursan enggak kayak pabrik singkong nek wong Cina kuwi kok dhewe untuk kabeh. Terus nanti dhewe nandur singkong. Ayo singkong kene sing tuku dhewe nandur pari, nandur belik, sing bendino nang kita yang tahu Pak, tinggal di Indonesia, di Lampung Tengah bagian timur, karena singkong komoditinya. Coba sampai ke wilayah tengah dan barat yang gue paham, bendino Bapak Selatan. Makanya petani di Gaya Baru dan petani di Seputi Ramah itu ireng-ireng petani di Seputi Ramah.
Mergone apa? Bendino dan saat waktu. Nek sing kok enak. Mluku ngongkon wong, ngrumpuk ngongkon wong, nandu ngongkon wong, ngrabu ngongkon wong, ngedol wis diborone. Ora tau ada hebat. Duwe singkong iso riya, merantau. Bener kan? Makanya kita bersyukur pada Tuhan yang Maha Pencipta alam semesta ini, kita dikasih wilayah tanah yang cocok singkong. Seperti itu. Jadi masalah harga, Bapak sekalian, karena pemerintah tidak mensubsidi pabrik ini terjadi yang namanya perdagangan bebas. Yang bisa kami lakukan yaitu yang menjadi kewenangan daerah. Yaitu apa? Ngecek timbangannya. Lapor Pak timbangan kok beda-beda pabrik. Tak cek. Menurut kebanyakan mereka ngomongnya bersama. Nek bandel wis apa yang menjadi tutup ora iso Pak. Lampu tengah tutup gitu. Tapi yang menjadi kewenangannya itu bisa dicampur di situ. Kaya sumur bor pabrik singkong nek bandel-bandel cabut iki sumur bore cok kabeh dia kok tutup gitu. Ya, tolong diawasi. Nah, nanti kalau ada timbangan secara beres, laporkan. Nah, nanti bisa kami sikat dan lain sebagainya. Karena orang kan nggak ngomongkan bahwa pentimbangan dan itu dibantu baru kewenangan pemerintah daerah seperti itu. Nah, itu pupuk eceran tinggi. Pak, Lampung Tengah ini, ya, kita sudah bicara waktu itu. Makanya sekarang di Komisi 1 ini masih merancang yang namanya Perda tentang BUMK. Sebetulnya apa? Ini untuk dipersiapkan di mana bukan kita berbunka, bukan ada mereknya aja, tapi lebih usahanya tidak jelas. Ya, benar kan? Nah, maksud kami membuat perda itu jadi dari ADD gelontongan sana bisa berputar. Salah satunya yaitu harapan kami itu pengecer nanti kita arahkan ke bunga. Dan ini juga ada beberapa bunga yang sudah kita kasih pengecer. Nah, mudah-mudahan ini nanti bunganya isik modal. Nek orang isik modal silakan kerjasama dengan pengusaha atau uang sugih di kampung itu untuk kerjasama dengan bunga. Nah, makanya kami ini agak tarik ulur Bapak sekalian. Permasalahannya apa? Iki wis digeser di era pemerintah sekarang ini katanya nanti aku ketika kita masih tarik ulur ini. Kalau pengecer tetap, saya yakin nanti kita akan upayakan pengecer itu dicabut terus lari ke bunga. Karena bunga ini pakai uang negara, akhirnya kita kan bisa jerat korupsi, dan nepotismenya. Dan saya yakin nanti kita akan upayakan pengecer itu dicabut terus lari ke bunga. Karena bunga ini pakai uang negara, akhirnya kita kan bisa jerat korupsi, dan nepotismenya. Dan saya yakin ada head pemimpin dari ini Pak, ini korupsi, kan gitu. Kita mengarahkan ke dalam bed ketat biar moral orang Indonesia itu seandainya namanya aturan itu bisa melindungi mereka. Kalau mereka menggunakan uang negara itu kan bisa kita tuduhkan korupsi. Nek ngedol duwe bunga cukup ini. Kenapa Komisi 1 merasa penting untuk membuat peraturan daerah tentang bunga? Sepakat nggak itu? Sepakat. Sehingga sepakat menurut bunga saya ini. Mergone apa? Perda itu ada, bunga diartikan, ditanya gurune diri. Ya, drop nanti. Nah, aku nanti Pak. Oh, tahun berapa itu sudah? Ya sudah juga sampaikan Pak. Gitu. Karena itu namanya pengerat itu kewenangan provinsi selaku wakil pemerintah pusat, dan kami support itu sudah di balai besar. Katanya ya akan diperhatikan. Kita tuh sampai lupa Pak.
mudah-mudahan kalau ini karena ini gandeng aku Pak, saya ini gandeng saya lagi. Kayaknya enak nanti kami ke provinsi, ke pusat, juga di daerah. Gitu. Itu mudah. Ini hanya penambahan pintu air aja. Bolong lah. Oh belum gabung. Oplah itu nggak nyampe ke Tanggul Penangkis Pak. Yang kemarin penggalian penggalian kanal. Itu berarti kan kebenturan kan. Ya. Nah, ini kita. Di satu sisi kita mau bikin perumahan, di sisi lain kita tertutup lahan karena hutan ya benar. Sementara hutan yang 14.000 sekian hektar register 47 dijaring, benar kan? Nah, terus ada potensi sedang aku Pak Ibu jalan. Maka dari itu kita sebagai warga negara kita wajib taat aturan, ya taat aturan. Sing arga gara wae impone dijaluk yo wene. Kalau itu merasa hak bapak-bapak semua, ya pertahankan yang bisa mempertahankan hak bapak ibu sekalian, ya bapak ibu sekalian yang sifatnya membantu. Misalnya di sini membantu bapak ibu tambah makan dulu, maka nggak adil. Ya, Pak kuncinya di satu kompak, kompak apa sosok itu aja. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Satu Pak, pakai RT Pak. Hah? RT. Apa ya? Gaji RT. Kalau RT dihapus tadi kan sudah ada. Kalau itu tidak ada aturan dari pusat Pak, kami akan perjuangkan. Ya, kan salah satu janjinya si Tito juga itu, ya. Walaupun RT kan Tito label ini, itu kan janji dia mensejahterakan RT itu kota baru lagi. Yang penting tidak ada regulasi dari pusat yang melarang. Siap. Benar ya? Oke, karena RT itu penting Pak. RT itu penting. Misalnya Pak Lurah, walaupun di aturan itu bayar itu enggak ada. Cuma saiki ini bayar dan RT mulai kalau kamu kerja nih orang pelayanan masyarakat ya enggak ada. Ya. Dan satu hal lagi tadi jalan Bapak yang MTS tadi ya. Apalagi kita tadi bicara perhimpunan yang perhimpunan itu coba kita galakkan lagi gotong royong Pak. Gotong royong. Permasalahan masyarakat itu kan minta tapi nggak mau merawat. Air jalan kalau sudah genang air itu tidak akan. Makanya mulai tahun kemarin kami membuat kebijakan yang tidak tertulis. Siapa yang mengusulkan infrastruktur jalan itu survei nggak ada barang karena kirinya batalkan coret. Jadi pemerintah memberi pilihan, ayo masyarakat bekerjalah tempat rumahnya kemarin. Ya, nah jadi Bapak itu tadi tolong ya perhimpunan dilupakan dari APBD. Ayo gotong royong masyarakat setempat buat para perhimpunan. Oke? Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya kurang berarti. Saya ucapkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Salam kenal dari saya. Nama saya Ibu Mary Andriani. Kulo gadis pakai ngeres. Jadi Pak Kadek ya kan, gue dari London lagi terlalu aja. Memangnya Londonnya diminta ya Pak ya, mengiuran. Bapak tadi yang tanya BPJS siapa ya Pak? Siapa ya Pak Kades ya? Iya. Pak Sekdes. Pak Herman. Iya. Pak Herman. Memang tahun 2025 ini APBN kita itu mengalami efisiensi. Tadi bahasa kerennya saat ini efisiensi. Semuanya banyak anggaran yang dialihkan ke
untuk mangan bergizi anak-anak, untuk ketahanan pangan, ya. Ya kita doakan saja semoga itu semuanya berhasil dan benar. Kita semuanya mendapatkan nanti untuk ketahanan pangannya semuanya berhasil, kita jadi bagus, ya Pak ya. Efisiensi itu semuanya berdampak, tentu berdampak dengan anggaran yang ada di Kementerian Kesehatan, Bapak. Jadi banyak anggaran Kementerian Kesehatan termasuk PBI. PBI itu BPJS yang dibayar oleh pemerintah, oleh kementerian. Otomatis itu juga diefisiensi. Begitu juga di provinsi. Jadi untuk tahun 2025 ini itu langsung klik, langsung mantek BPJS itu dengan, karena dari 162.000 masyarakat Lampung Tengah dari 1.400.000 penduduk yang dapat PBI kan 1.162 ya. Itu kita mendapatkan potongan kuota itu 25.000. Ini langsung klik. Dari provinsi kita penghapusan kuota lagi 13.000 Bapak. Jadi wajar kalau banyak dari masyarakat kita yang langsung mati, ya. Tapi tidak semua kan Pak Kades, Pak Kades, Pak Sekdes, tidak semua, ya. Mayoritas, ya. Dari belum lagi dari APBD kita, begitu. Jadi bisa dibayangkan berapa persennya dari PBI kita banyak yang mati. Tapi Bapak, kita sebenarnya masih ada silva kemarin, jatah BPJS kita untuk APBD, karena sekarang ini pajak rokok kita yang 35% itu langsung masuk ke BPJS. Jadi kita punya stok anggaran untuk APBD Lampung Tengah dari pajak langsung, pajak rokok yang dengan setiap hari isep tinggi pajaknya sekarang langsung masuk ke BPJS. Jadi untuk Lampung Tengah kita akan mendapatkan tambahan kota kita 29.000 setiap tahunnya. Insya Allah tahun depan bisa lebih banyak lagi. Nah, karena ini adalah tahun depan bisa lebih banyak lagi. Nah, karena ini adalah data baru yang banyak, kan kita kemarin mengajukan data baru karena pemberitahuan dari kota, pemotongan kota dari APBN itu baru masuk Januari, sementara dari Desember kemarin kita sudah masukkan data baru untuk penambahan kota di APBD Lampung Tengah, gitu. Jadi tumpang tindih, pundi niki yang mau kita hidupkan, pundi niki yang mau kita matikan. Makanya di Februari, kalau tidak salah harusnya Bapak Lurah atau Pak Camat sudah ada pemberitahuan ya untuk verifikasi data dan validasi data. Jadi mana-mana masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan itu yang kita dahulukan. Jadi Pak Sekdes itu mohon jenengan benar-benar teliti untuk memasukkan masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan sekarang dijadikan nomor 1 Pak, prioritas Pak. Nanti langsung Bapak bekerja sama dengan dinas sosial yang ada di kecamatan kan ada, nanti di kecamatan langsung koordinasi ke dinas sosial yang ada di kabupaten. Nanti kami bantu Bapak, memang itu prioritas kami di Komisi 4 untuk mendahulukan masyarakat yang sekarang sedang melakukan treatment di rumah sakit, memang sekarang sangat membutuhkan, dan tapi jangan lupa mereka memang harus masuk ke DPKS dan mereka harus punya surat keterangan tidak mampu dari jenengan, dan itu nanti
Tok saat ini ngoten lah Pak nggih. Tetangga, wong pucuk, wong buri, wong mantan pacaran jenengan terus ora duwe tapi ternyata sakit, nggih dibantu administrasinya agar segera kita mintain kita jadiin BPJS PBI. Nggih Pak nggih? Gimana Pak? Sudah agak gamblang titik? Ya, kita doakan saja untuk tahun depan semakin banyak kita bisa membawa PBI yang baru ya, karena ke depan itu memang masyarakat harus diwajibkan mendaftar BPJS. Tapi kalau yang mampu Pak, kudunya yang bayar, gitu. Di sini banyak yang mampu kan? Oh my luar biasa, gitu. Kudunya bayar. Ya, benar Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya berikan hibah, tapi implementasinya baru dipakai untuk pagar karena bagi-bagi. Kemarin di Bandar Surabaya ini ada 9 tempat ibadah yang memang saya berikan bantuan melalui dari dana hibah dari kabupaten. Mungkin kalau mau diajukan lagi mungkin 2 tahun lagi Bapak, karena ketentuan hibah itu 2 tahun sekali. Terus terkait masalah aparatur kampung dan mungkin yang lain, apa nanti mau dirangkum sekalian Pak Kadek setelah sesi kedua ya? Ya. Sekarang kita buka sesi kedua untuk dua masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi. Butuh itu Pak sebagai bahan sampling. Saya sempat juga kemarin kaget terkait masalah harga dari petani, kondisi jual seperti ini. Tapi perlu kita ketahui juga ini, distributor itu diberikan kuota oleh BUMN. Kuota distributor misal 100 ton, 100 ton yang 3 tahun harus habis. Nah 100 ton itu diturunkan lagi ke pengecer. Misal ada 10 pengecer, 100 ton, berarti dalam satu pengecer kita asumsikan lah taruh 10 ton. Yang itu tiap bulannya diberikan kuota harus habis. Nah kondisi di Lampung Tengah, kayak contoh misal sebut tadi, tiap bulan anak padi apa? Jagung, tiap bulan kita pupuk. Nah itu yang jadi problem. Jadi pemerintah pusat juga tidak memberikan solusi terhadap kebijakannya bahwa kuota tiap bulan terhadap pengecer harus habis, tidak ada solusi juga. Makanya terjadi pengalihan, terjadi namanya penjualan tidak sesuai karena dialihkan ke produk pertanian yang tidak mendapatkan subsidi. Salah satunya apa? Singkong. Singkong itu tidak bisa dipupuk menggunakan pupuk subsidi. Tapi pengalihan itu mesti akan ada. Tapi ada regulasi baru informasinya nanti implementasinya sekitar bulan 5 bulan 6 pupuk masuk lagi menjadi komoditas bahan pangan. Mungkin Anda dapat nanti. Itu terkait masalah pupuk ya Pak Sugito. Seperti langsung ke saya nanti bilang pengecer apa sama pengecer apa. Itu dasar saya buat kerja di distributor, bukan ke pengecernya. Saya pengecernya itu hanya ingin mengetahui ini binaan distributor yang mana. Mungkin begitu Pak. Selebihnya ini langsung di closing sama Pak Ade Asia ya teman-teman ya. Saya persilakan untuk menambahkannya. Tadi kajian para pengampu juga masalah tanah Pak Agus sama saya waktu itu mewakili dan mengajak 8 kepala kampung dari Surabaya ke Kementerian Pertanian. Selanjutnya Pak Sudaryadi di Bapak Ibu. Leburi ini Pak. Ini jalan pendidikan, jalan kali ini Pak, tembus ke Beringin Jaya sebelah barat sampai tembus ke Beringin Jaya. Sebagian kesetiaan nih Pak, menicor nih Pak, sebagian dicor, sebagian di aspal nih. Ini sekitar meter nih Pak. 2 kiloan 200 meter kurangi 200 meter 3 kali 200
Ya nanti Pak, karena adanya efisiensi anggaran, tapi mudah-mudahan hasil reses kami, aspirasi dari Bapak, dari kampung Situ tadi ini kami bawa ke paripurna gedung DPRD Lombok Tengah dan kami sampaikan ke kepala daerah. Kebetulan kepala daerah kita baru dan juga baru akan menyusun RPJM, rencana pembangunan jangka menengah, dan mudah-mudahan apa yang menjadi usulan ini dapat kita masukkan prioritas pembangunan infrastruktur jalan, khususnya juga nanti di kampung Sidodadi. Ini kalau dari Ibu Kepala Kampung tadi harus komunikasi. Ini saatnya bukan komunikasi ini terjadi. Kok murni baru dikasih maksudnya. Jadi tekok sekarang murni minta, ya kan? Insya Allah yang minta aja belum tentu dikasih dari Pak Asia. Apalagi yang nggak minta. Mudah-mudahan dengan adanya usulan aspirasi dari kampung Sidodadi ini bisa kita akomodir, ya Pak. Terus kalau masalah masjid, ini serapine aja pecor ya Pak. Jadi ini terlambat Pak, terlambat kan Pak sampai Pak. Memiliki enten Mas Agus Pak, pun kali periode, ini sakit dijaluki bansos kali Mas Agus itu Pak. Udah, oh kemarin pagar ya. Nanti ke depan Pak, mudah-mudahan di anggaran yang selanjutnya, karena anggaran murni juga 2025 ini lagi di efisiensi, seandainya nanti bisa di anggaran perubahan nanti kita lihat, kita sampaikan. Terus mengenai gedung MTS ini yang punya yayasan ya Pak, yayasan swasta ya Pak, yayasan swasta ya. Jadi MTS ini kan sifatnya vertikal ke Kementerian Pendidikan atau ke Departemen Pendidikan agama. Cuma nanti kita juga akan sampaikan hasil aspirasi masyarakat, kita bawa dan akan kita sampaikan kemana yang bisa lebih dahulu antara Pemda Tengah ataukah dari Kementerian Agama yang bisa bantu. Mungkin itu Pak ya, jawabannya Pak ya. Kalau jalan, yang usulkan jalan siring karena ini lagi efisiensi dan akan tetap kita akomodir. Tapi seandainya perlunya 500 meter atau 1 kilo, kalau seandainya nanti terakomodir 200 meter, ya yang penting bagian dulu kan gitu. Itu pun kita juga lagi mencari selang. Hari ini Dapil 2 sebenarnya untuk satu kabupaten, DPRD Kabupaten Lampung Tengah mengadakan reses kedua, sidang kedua, yang mana agenda titik kedua ini di Kampung Sidodadi. Adapun aspirasinya yang pertama terkait masalah lahan pertanian yang memang menjadi problem karena lahan-lahan masyarakat ini masuk ke dalam kawasan hutan, dan itu pun sebenarnya sudah kami tindak lanjuti sebelum periode ini sudah hampir setahun. Nah, tapi kami masih menunggu pejabat kepala daerah yang baru untuk menindaklanjuti lagi, meneruskan lagi aspirasi itu. Yang lain terkait masalah aspirasi, terkait masalah pertanian. Dan insya Allah dengan keterbatasan anggaran, dengan adanya impres dari Presiden, kita akan upayakan yang prioritas. Artinya aspirasi lagi tetap kita tampung dan untuk kita perjuangkan ke depan Mas ya? Ya pasti, karena yang menjadi tugas kami adalah salah satunya itu, menyampaikan aspirasi dan mengawal sehingga aspirasi yang disampaikan itu bisa terrealisasi. Ya, makasih Mas.